Shalom jemaat yang kami kasihi, dimanapun berada. Kami berharap jemaat yang terkasih dalam keadaan sukacita pada saat ini. Selamat datang di ibadah live streaming GKPS Padang Bulan. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap keadaan apapun yang kita rasakan pada saat ini. Kita akan memulai ibadah. Jemaat kami undang berdiri. Secara pribadi, mari mengambil sikap berdoa, tunduk di hadapan Allah kita. Nyatakan syukur dan pujian kita hanya kepada Tuhan. Mari mohon pimpinan Tuhan, supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Pujilah Tuhan menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Hai mari sembah yang maha besar. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Haleluya. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Dia telah menjadi gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Sorgawi yang Maha Penyayang, kasih-Mu yang tiada taranya telah terpatri dalam darah pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam dan oleh Yesus kami telah dipanggil ke dalam persekutuan kudus yang tidak dapat dipisahkan oleh apa dan siapapun. Inilah yang menjadi pegangan serta pernyataan iman kami, sehingga kami bermazmur dan bersyukur bagi-Mu saja dalam ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menuntun ibadah ini, agar kami memperoleh kehangatan jiwa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan tetap Allah yang setia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Nya sempurna dan kekal bagi kita. Kasih Tuhan tidak melihat kita dari keadaan, kebaikan, atau apapun, tapi karena siapa kita di matanya, yaitu anak-anak Allah. Untuk itu layaklah kita naikkan pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bernyanyi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar Jemaat diundang untuk berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengaku dan memohon keampunan atas segala dosa kita. Bapa Sorgawi, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Di tengah-tengah kehidupan kami, hati kami tercondong kepada hal-hal duniawi yang menggoda kami. Ya Bapa, kasihani kami. tetap
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami. Di dalam perjalanan hidup ini, kami sering mengabaikan suara panggilan-Mu dan kasih setia-Mu. Bapa yang rahmani, kasihanilah kami. Sucikanlah hati kami, basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang tulus daripada kami. Dalam kemurahan-Mu, ampunilah kesalahan kami, kasihanilah kami. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yoel 2 ayat 13. Firman-Nya, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan sangat mengasihi kita karena kita ciptaannya yang begitu berharga. Sehingga Dia mau berkorban, memberikan dirinya untuk menebus kita. Dia Allah yang setia, tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita bersyukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bernyanyi, sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Sungguh indah kabar mulia.
berdosa, cari dikau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Kita nyanyikan pujian ini dari ayat yang kedua. Ia cari yang berdosa, cari dikau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang berjalan, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Kebaktian Minggu Sore GKPS Padang Bulan, Minggu 10 Oktober 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah terkhusus bagi jemaat yang baru bergabung di YouTube channel GKPS Padang Bulan. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Caleb Manurung. Kiranya Tuhan memberkati. Kita bersyukur buat kebaktian Minggu sore pada minggu yang lalu yang terlaksana dengan baik secara online pada YouTube channel Padang Bulan. Dan kebaktian minggu depan akan tetap dilaksanakan secara online pada YouTube channel GKPS Padang Bulan. Ajaklah teman, saudara, dan keluarga untuk beribadah bersama. Jam doa kebaktian berbahasa Indonesia setiap hari Senin, pukul 19.30 WIB via Zoom. Bagi kita yang memiliki topik doa khusus, dapat menuliskannya pada kolom chat untuk kami doakan pada jam doa. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati hari lepas hari. Kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas, menjaga kesehatan dengan berolahraga teratur, dan makan makanan bergizi. Demikianlah warta jemaat pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kami mau terus memuji Engkau ya Allah, menyembah Engkau Allah kami, Allah yang setia. Ketika kami tidak setia kepadamu, Engkau Allah yang terus ada di dekat kami. Ya Bapa, saat ini kami sangat bersyukur ketika kami boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, secara khusus ya Bapa di dalam ibadah sore ini.
kami mau memuji Engkau ya Tuhan, untuk setiap kebesaran-Mu ya Bapa, untuk setiap kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, untuk setiap kesehatan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini juga kami datang kepadamu ya Bapa untuk menaikkan setiap doa-doa permohonan kami. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengampuni setiap dosa kesalahan kami ya Bapa. Siapakah kami sehingga kami dapat meminta kepadamu ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang kami kasihi dimanapun berada. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang di dalam pergumulan, baik itu di dalam perkuliahan, persekolahan, bahkan di dalam mencari pekerjaan, menggumulkan teman hidup, bahkan yang merindukan keturunan ya Bapa. Semuanya itu biarlah kami serahkan hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas ya Bapa di atas segalanya. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang merindukannya ya Bapa tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, bahkan tetap setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di dalam sakit penyakit. Secara khusus ya Bapa, mungkin ada keluarga kami, kerabat kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang terpapar COVID-19. Biarlah Engkau ya Bapa Allah yang terus menjamah, memberikan kesembuhan ya Bapa kepada jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik itu yang di dalam perawatan di rumah ya Tuhan, ataupun di rumah sakit. Biarlah Engkau yang terus menolong ya Tuhan, memberikan kekuatan, pengharapan daripada Tuhan, dan tetap menjaga kesehatan ya Bapa. Kami yakin dan percaya, setiap pergumulan kami, setiap apapun yang boleh kami rasakan ya Tuhan hingga pada saat ini, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani ya Bapa di ibadah kebaktian berbahasa Indonesia. Biarlah Engkau ya Tuhan terus menolong kami satu persatu di dalam pelayanan kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan. Berikan kami kerendahan hati ya Tuhan ketika kami melayani, ketika kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan untuk melayani Tuhan. Biarlah kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tidak memandang siapa kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Tetapi biarlah kami memberikan pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan umur yang panjang ya Tuhan, sehingga dengan bertambahnya umur yang Tuhan berikan, mereka semakin bersuka cita lagi ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami mau berdoa ketika banyak hal yang sudah kami rasakan, banyak hal yang sudah kami lewati ya Tuhan di minggu yang lalu. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kekuatan kami boleh mengerjakan segala sesuatunya ya Bapa, tetapi semuanya itu hanya karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, itu yang utama bagi kami ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah setiap doa kami ini, kerinduan kami ini ya Tuhan, yang kami rasakan ya Bapa, yang kami gumulkan, biarlah Engkau yang memberkatinya ya Bapa, memberikan kami kesabaran, memberikan kami ya Tuhan, hati yang untuk terus berdoa dan berdoa kepadamu ya Tuhan, dan bersyukur senantiasa hanya kepadamu. Inilah doa dan kerinduan kami ya Tuhan, kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dikirimkan ke rekening yang tertera di layar kita masing-masing. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu
dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita nyanyikan pujian kita. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga. Daripadamu, ku yakin pasti akan janji. Ku hidup sekarang daripadamu, ku yakin pasti akan janjimu. Ku terima segalanya Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Berkenanlah ya Tuhan atas persembahan yang kami hantarkan ke hadirat-Mu. Kuduskanlah persembahan ini, kuduskan juga hati dan tangan-tangan yang mengelolanya, agar persembahan ini sungguh-sungguh menjadi berkat melalui pelayanan kami di sini, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya,
Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh. Kita nyanyikan lagu ini. Bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu, dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu ini dari ayat yang kedua. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu, dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam untuk kita semua. Tiba saatnya kita akan disapa kebenaran firman Tuhan melalui khotbah pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Di dalam suasana yang terbatas ya Tuhan, oleh karena situasi yang kami hadapi, kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami, menyapa kami di dalam situasi hidup kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan mendengarkan Engkau bersabda, berfirman kepada kami. Tolong kami pribadi lepas pribadi untuk sungguh memberi hati, telinga, dan segenap hidup kami mendengarkan Engkau menyapa kami, sehingga kami dikuatkan dan diteguhkan melalui ibadah kami dan secara khusus melalui kebenaran firman-Mu. Berkatilah juga hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menyapa kita
di dalam ibadah kita pada saat ini melalui firman-Nya yang terambil dari Ayub pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikut jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam untuk kita semua. Yang menjadi tema khotbah kita berdasarkan perikop ini dan yang sudah ditetapkan adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ada satu ungkapan kebenaran yang mengatakan pengenalan yang benar akan menghasilkan pengakuan keyakinan yang benar. Dan pengakuan atau keyakinan yang benar akan menghasilkan iman yang benar. Saya akan ulangi. Pengenalan yang benar akan menghasilkan pengakuan yang benar. Pengakuan yang benar akan menghasilkan iman atau keyakinan yang benar. Dan iman yang benar akan mengakibatkan hidup dan pengalaman yang benar. Suatu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan di dalam setiap kondisi, situasi hidup yang kita alami. Siapakah Allah dalam hidupku? Siapakah Allah di dalam segala sikon kehidupanku yang kenyataannya serba berubah-ubah? Apakah jawaban kita akan berubah atau jawaban kita tetap? Dan apa yang menjadi jawaban kita pribadi lepas pribadi, itulah yang menyatakan pengenalan kita. Jawabanku terhadap pertanyaan siapakah Allah di dalam segala sikon kehidupanku menyatakan bahwa aku mengenal Dia. Itulah menyatakan pengenalanku terhadap Allah. Tema kita pada saat ini Allah yang tidak pernah berubah. Suatu pengakuan Ayub di dalam situasi hidup penderitaan yang dialami di dalam kehidupannya. Ayub mengatakan Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Sementara dia telah mengalami perubahan hidup yang sangat drastis. Ayub adalah seorang yang jujur. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ayub adalah seorang yang menjauhi kejahatan dan orang yang hidup berkenan kepada Allah pada zamannya. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat yang lain, Allah berkata, tidak ada orang yang seperti hambaku Ayub. Luar biasa. Bukan manusia yang memuji, tetapi Allah, karena Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha melihat semua.
apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Ayub. Ayub adalah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan di dalam zamannya yang notabene-nya tidak jauh beda dengan zaman yang kita hidup sekarang yang dikatakan orang yang berdosa. Bahkan kita boleh mengatakan di tengah-tengah dunia yang semakin cemar, yang semakin jahat, rupanya masih ada orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya dan kita percaya bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus juga hidup berkenan kepada Allah. Di tengah-tengah dunia kenyataan yang tidak semakin baik, tapi justru semakin tidak baik. Ayub adalah orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan berlipat-lipat. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia paling kaya pada zamannya. Tidak ada yang lebih kaya daripada dia, karena Allah memberkati dia dengan harta yang berlimpah. Juga menganugerahkan anak 10 orang, luar biasa, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Iya. Mengapa Ayub mengalami hal yang demikian? Secara Alkitabiah mengatakan atau secara kebenaran mengatakan orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, tidak ada ukuran tertentu bagi setiap orang, sehingga dia boleh mengatakan kalau Tuhan memberikan ini, maka aku adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang jelas, setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menginginkan, Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Tentu kita menghafal bagaimana pengalaman penderitaan yang dialami oleh Ayub. Kita boleh mengatakan segalanya hilang, lenyap. Coba kita bayangkan kalau kita berada dalam posisinya Ayub, yang tadinya kita berkelimpahan dan kemudian kita akan mengalami apa yang dikatakan kekurangan, bahkan kita mengalami kemiskinan dan penderitaan. Apa yang dialaminya tidak hanya hartanya hilang, anak-anaknya juga mati seketika dengan cara yang sangat mengerikan. Penderitaan Ayub tidak hanya sekedar penderitaan, penderitaannya ditambah lagi oleh karena istrinya dan sahabat-sahabatnya. Istrinya berkata, masihkah kau meneruskan hidup di dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu. Kenyataannya hidupmu sudah demikian, tidak seperti dulu lagi, dan matilah kau. Apakah kau masih hidup berkenan kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, sementara hidupmu demikian? Kutukilah Allah, tinggalkanlah dia, berpalinglah pada dia, dan matilah kau. Waduh, sebenarnya istri kan dikatakan teman di dalam duka dan suka. Tapi kenyataannya juga terjadi di zaman sekarang. Dikala hidup senang, iya, istri menjadi teman untuk senang. Tapi dikala berduka, banyak orang yang tidak setia kepada janjinya bahwa mereka adalah sependeritaan, bahkan sehidup semati. Sahabat-sahabatnya, iya, yang dikatakan Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu, ada 4 sahabat karib. Dan kalau kita baca kitab Ayub, pada mulanya mereka menunjukkan simpati. Ya, begitulah manusia biasanya. Pada mulanya mereka menyatakan simpati karena mereka berkabung dengan Ayub. Tetapi kemudian mereka berpaling daripada sahabatnya Ayub, karena memang penyakit yang dialami sesuatu yang sangat menjijikkan dan keadaannya yang sangat mengerikan. Padahal sahabat itu
Sahabat yang setia, sahabat yang sejati, sahabat yang benar adalah teman di kala penderitaan. Dan memang kenyataannya di kala kita di dalam keadaan sukacita, bahkan kita yang dikatakan kaya, ya sahabat orang kaya itu baik. Sahabat orang kaya itu banyak. Tetapi kalau dia jatuh miskin, sahabatnya juga meninggalkannya. Tetapi tidak hanya sekedar sahabat daripada Ayub meninggalkan Ayub, tetapi mereka juga berkata-kata, perkataan mereka, sikap mereka, tindakan mereka sangat menyakitkan Ayub sebagai seorang sahabatnya. Panjang lebar mulai pasal di belakangnya sampai kepada pasal 22. Iya, sahabat-sahabat daripada Ayub menghujat, ia menghina, merendahkan, dan menuduh Ayub adalah seorang yang hidup mengikuti jalan orang fasik, orang yang jahat, dan oleh karena perbuatan dosa yang besar yang dilakukan oleh Ayub, maka Ayub mengalami penderitaan hukuman Tuhan atas apa yang dilakukan. Sahabatnya berkata, mana mungkin Allah menghukum orang yang hidupnya saleh, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kamu mengalami yang demikian karena memang kamu hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan, melainkan mengikuti jalan orang fasik. Bertobatlah, berpalinglah. Ada kecenderungan bagi setiap kita manusia, kalau kita mengalami penderitaan, wah, lalu kita mengatakan, apa dosaku Tuhan? Ya, seolah-olah setiap pengalaman hidup itu karena dosa. Memang ada oleh karena dosa. Tetapi sudah menjadi ketentuan bahwa apa yang dialami manusia yang tidak percaya, dialami oleh juga orang yang percaya. Bedanya apa? Di tengah-tengah penderitaan ada janji pertolongan, Tuhan tidak meninggalkan. Sementara orang yang tidak percaya, mereka mengalami yang sudah bagian daripada hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Mereka tidak ada mengalami pertolongan dan janji Tuhan. Dalam pasal 22, Elifas berkata kepada Ayub, kau melakukan dosa yang besar. Tuhan kan maha tahu. Tuhan kan gak mungkin menghukum orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bertobatlah kamu, kembali kepada Tuhan. Kalau enggak kamu akan binasa di dalam dosamu. Itu sesuatu yang menyakitkan. Bukan mengangkat tetapi menjatuhkan. Dan perikop ini khususnya ayat 10 sampai ayat 17 adalah merupakan jawaban Ayub terhadap apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, khususnya yang dikatakan oleh Elifas di dalam pasalnya yang ke-22. Mari kita melihat satu persatu yang menjadi jawaban daripada Ayub di tengah-tengah suasana hidup yang luar biasa, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata dan juga tidak bisa dilukiskan dengan atau dibandingkan dengan pengalaman manusia siapapun, terkecuali pengalaman Yesus yang tersalib di Golgota. Yang pertama, ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10. Ayub berkata, Allah tahu jalan hidupku. Kalau teman-temannya mengatakan jalan hidupmu adalah jalan orang fasik, orang yang berdosa, kamu mengikuti orang yang jahat, tidak ada sesuatu yang kau lakukan yang baik. Lalu Ayub berkata, God knows everything. He knows my life. Tuhan tahu segalanya. Dia tahu jalan hidupku. Apakah jalan hidupku benar atau tidak? Karena Allah adalah Allah yang maha tahu. Iya, maha tahu. Dan memang itu adalah satu keberadaan Allah. Kalau ditanya siapakah Allah dalam hidupmu? Jikalau orang mengatakan bahwa kau sudah sesat, bahwa kau adalah orang berdosa.
tentu pengakuan tentang siapakah Allah di dalam konteks yang demikian adalah jawabannya. God knows everything. Tuhan tahu segalanya. Berarti jawaban daripada Ayub adalah Tuhan Maha Tahu. Dia tahu jalanku, Dia tahu hidupku, Dia tahu perbuatanku. Kalau kalian mengatakan aku begini, kan Tuhan yang melihat apakah benar yang kau katakan itu. Karena aku hidup bukan kata orang, tapi aku hidup apa kata Tuhan. Lalu dia katakan, kalau ini merupakan suatu ujian, kalau dia menguji aku, ujian itu tidak akan menghanguskan, menghancurkan aku, tetapi aku akan keluar sebagai emas. Dan memang itu yang benar. Setiap kali kita mengalami pencobaan, setiap kita mengalami pencobaan dengan berbagai-bagai hal yang kita alami, kalau kita terima itu daripada Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, itu merupakan ujian Tuhan, tidak akan membiarkan kita. Lalu kita akan dimurnikan melalui pengalaman-pengalaman itu. Bagaikan emas yang cemerlang. Luar biasa. Berarti Ayub melihat apa yang dialami itu tidak hanya dari sisi manusia. Kalau dari sisi manusia, apa yang dialami Ayub itu, pantaslah dia berkata, kok Tuhan itu kok begitu? Kok Tuhan berbuat begitu? Kurang apa lagi Tuhan? Bagaimana rupanya aku? Aku kan benar. Aku tidak melakukan ini. Dia menuduh Tuhan dan akan menuntut Tuhan. Tapi dia mengatakan Tuhan tahu segalanya. Termasuk kekuatannya menanggung penyakit yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa itu menurut ukuran manusia. Dia percaya bahwa Tuhan akan memampukan dia. Jawaban yang kedua. Kalau sahabatnya berkata, kau melakukan yang jahat, kau menyimpang dari jalan Tuhan, kamu tidak menuruti apa yang Tuhan katakan. Lalu Ayub menjawab, aku mengikuti jalan Tuhan, aku menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan atau yang diucapkan oleh bibirnya. Ayat 11 sampai ayat 12. Termasuk perlu kita renungkan dan tekankan, Ayub dikala dia menderita situasi hidup yang sangat mengerikan, dia tetap konsisten mengikut Tuhan, menaati perintah Tuhan, tidak menyimpang, enggak menyimpang dia, tapi tetap mengikuti apa yang Tuhan katakan, yang sudah dikatakan dan apa yang Tuhan katakan. Ada kecenderungan dia termasuk kita jemaat begitu. Kalau kita mengalami satu penderita atau satu penyakit, menurut dokter nggak bisa diagnosa. Iya, udah minta doa kepada pendeta. Iya, nggak sembuh-sembuh juga. Lalu ada, ya kita katakan kecenderungan terus berpaling daripada Tuhan. Berpaling daripada Tuhan. Akhirnya dia minta tolong kepada kuasa-kuasa yang lain. Iya, yang pertama D1, yang kedua pertama D1 pendeta, kemudian D2 dokter, kemudian D3 dukun. Iya, menyimpang dari jalan Tuhan. Mengapa dia menyimpang? Iya, karena butuh kesembuhan. Butuh hidup daripada mati. Jarang orang mengatakan, ya kalau aku mati oleh karena penyakit ini, saya tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Mati di dalam Tuhan. Iya. Lalu menjadi alasannya biasanya, ya nanti kan minta ampun, diampuni oleh Tuhan. Ya memang diampuni. Tapi itu menunjukkan dikala hidup itu susah. Iya, susah menghadapi masalah yang kelihatannya sulit untuk diatasi. Ada kecenderungan orang menyimpang. Ya, kalau dia jatuh miskin, nggak ada lagi yang ini. Ya, apa yang dilakukan? Daripada mati ya lebih baik mencuri, atau lebih baik dengan yang searti dengan itu. Iya, dengan kata lain, ada kecenderungan menyimpang atau membelok atau meninggalkan Tuhan oleh karena penderitaan yang dialami. Tapi Ayub tetap konsisten
di segala situasi hidupnya. Kalau kita ikuti dari pertama, hilang hartanya. Iya. Lalu dia katakan, ya Tuhan, iya Tuhan yang memberi, ya Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Mati anaknya, apa yang dikatakan? Iya, kita tidak hanya menerima yang baik dari Tuhan, kita juga menerima semua daripada Tuhan. Apa yang terjadi kita alami, luar biasa. Itu menunjukkan konsistensi imannya kepada Tuhan di dalam segala sikon hidupnya. Banyak orang yang menyimpang dari jalan Tuhan karena dia tidak tahan, nggak tahan menghadapi situasi hidupnya. Mungkin contoh yang agak menggelitik, bisa saja kalau seorang pemuda atau seorang pemudi yang mencari jodoh, nggak dapat jodohnya, nggak dapat. Iya, akhirnya apa? Dia pakai dorma, dia pakai pelaris, dia pakai susu dan sebagainya. Bahkan dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan berkata, aku menyediakan penolong yang sepadan denganmu. Jadi tapi karena dia tidak tahan menghadapi situasi yang dialami, maka dia menyimpang daripada Tuhan. Kemudian jawaban yang ketiga, jawaban daripada Ayub kepada Lipas sahabatnya yang menuduh dia berdosa. Jawabannya yang ketiga adalah Allah tidak pernah berubah. Ayatnya yang ke-13, dan inilah ya kalimat yang diangkat menjadi tema khotbah kita. Allah tidak pernah berubah. Luar biasa. Sementara hidupnya berubah, bahkan berubah secara drastis dan secara manusia sulit diterima. Tetapi dia mengatakan Allah tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah berubah. Tentu itu punya makna yang besar. Kalau dulu Allahnya dia adalah Allah yang memberkati dia, Allah yang sangat dahsyat, Allah yang peduli dengan dia, yang memberikan segalanya. Dan Allah yang sama, tidak berubah di dalam hidup yang sudah berubah. Tadi kita tekankan, kita bertanya, siapakah Allah di dalam hidup yang serba berubah? Dikala hidupku mapan, dikala hidupku tenang, dikala hidupku enak. Oh, mudah sekali Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu peduli, dia sayang kepadaku. Tetapi coba terjadi sesuatu perubahan dalam hidup kita yang notabene-nya sulit diterima secara manusia. Lalu kita bertanya, siapakah Allah bagiku dalam konteks yang nyata sekarang ini? Apakah jawabanku tetap Allah yang tidak berubah? Atau sudah mulai berubah jawabanku? Meragukan keberadaan Allah, meragukan janji Allah, meragukan sifat Allah, meragukan kehendak Allah dalam hidupku. Padahal dulu aku berkata, oh memang hidupku adalah di bawah kuasa Tuhan, karena dia yang menguasai segalanya, termasuk seluruh hidupku. Ayub konsisten. Allah tidak pernah berubah. Aku yang berubah, pengalamanku yang berubah. Tapi Allah yang maha kuasa dulu, iya. Lalu dia katakan, kalau dia berencana atasku, apa yang dilakukan atasku, oh akan dia selesaikan. Luar biasa. Dia akan menyelesaikannya apa yang dikehendaki. Berarti kalau memang ini kehendak Tuhan, aku mengalami ini, Tuhan akan menyelesaikannya. Berarti akan ada pemulihan. Tuhan tidak membiarkan. Allah yang tidak pernah berubah itu, kalau dia dulu maha kasih, maha peduli, maha sayang, dia juga sayang kepadaku di dalam keadaanku yang sekarang. Dan memang kenyataannya kalau kita membaca kitab Ayub luar biasa. Bagaimana Allah menolong dia, memulihkan keadaannya. Semua dikembalikan Allah, bahkan dikatakan 2 kali lipat. Waduh, iya. Jadi kita cenderung, dikala kita menghadapi keadaan yang susah, kita melihat fokus kepada kenyataan yang kita alami. Kita kurang fokus kepada Allah yang ada di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini dunia
dilanda wabah virus corona sudah hampir 2 tahun. Wabah itu mengakibatkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran bagi banyak orang. Dan mungkin juga termasuk kita. Iya. Dan memang wabah itu sesuatu yang menakutkan karena merenggut begitu banyak nyawa. Udah ratusan ribu termasuk di negara kita di mengalami kematian. Begitu banyak orang keluarga yang menderita oleh karena kematian, oleh karena penyakit daripada wabah virus corona. Kenyataan menakutkan. Dunia sedang digoncang wabah. Lalu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita bertanya sekarang ini kepada diri kita, siapakah Tuhan? Siapakah Allah bagiku di tengah-tengah virus corona yang mengancam kehidupan manusia? Iya. Saya khawatir kalau kita lebih percaya kepada masker lapis 3, tidak salah. Ya, kita harus berusaha melindungi diri kita sebagai wujud keyakinan kita kepada Tuhan yang akan melindungi kita. Tentu kalau jawaban kita mengatakan Allah yang ku kenal, yang ku yakini sekarang adalah Allah yang berkuasa melindungi dan juga yang berjanji bahwa Dia akan menjadi tempat kota perlindungan bagiku. Apa yang akan terjadi? Itu akan menjadi pengalaman bagi kita. Kalaupun banyak ada yang mengkhawatirkan kita, iya, kita mengalami ketenangan, ada sejahtera. Ya, Tuhan, saya sudah melindungi diriku. Bahkan aku sudah memakai masker 3 lapis. Iya, saya sudah vaksin. Iya, karena itu juga saya percaya bahwa itu alat di tangan Tuhan, sarana Tuhan juga melindungi saya. Tapi saya lebih percaya dan hanya percaya kepada perlindungan kuasa Tuhan bagiku. Dan itulah janji-Mu ya Tuhan. Maka kalaupun kenyataannya itu menakutkan, tetapi bagi kita tidak menakutkan, melainkan ada ketenangan. Bahkan kita berani kalau aku pun mati di dalam Tuhan. Kadang-kadang berpikir ya agak lucu juga. Kalau ada yang menawarkan misalnya orang yang ya ada orang pintar lah kita katakan, bahkan dukun. Peganglah ini penyangkal semua yang namanya virus di dunia ini. Gak ada yang mempan katanya. Saya pikir banyak juga orang yang lari ke sana. Jangan-jangan kita juga ikut lari lalu memakai itu, berarti lebih percaya. Karena Tuhan tidak terikat dengan sarana yang kita pergunakan, tapi Tuhan berkuasa di atas, di dalam dengan segala cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa meremehkan apa yang kita lakukan yang dalam kaitan protokol kesehatan, protokol prokes. Iya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mazmur Daud berkata, di tengah-tengah pengalaman hidupnya yang menggoncangkan karena hidupnya diancam, iya karena dia terus dikejar. Lalu dia bernyanyi, Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan. Mazmur 46 ayatnya yang ketiga. Itu merupakan satu lirik lagu, tapi saya sudah lupa liriknya, maaf. Iya, sehingga lagunya enggak dilanjutkan. Firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya baca sekali lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun pengalamanku berubah, sekalipun situasi sekitarku berubah.
Sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Luar biasa. Iya, dunia akan terus berubah. Dan begitu cepat perubahan itu terjadi. Dan perubahan itu membawa juga kekhawatiran, kegelisahan, dan kecemasan. Iya, yang membuat kita kayaknya nggak bisa tenang, gelisah gitu, gelisah. Iya, dan memang kenyataan yang kita alami sekarang ya sulit membawa kita kepada suatu hidup yang tenang. Tapi kalau kita berkata Allah itu perlindungan dan kekuatan bagiku, imunku di dalam situasi yang menggentarkan, kalau ada pengakuan yang demikian, pengenalan dan pengakuan yang demikian, itu akan mengakibatkan ada ketenangan di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Banyak orang bahkan yang mati oleh karena kecemasan, kekhawatiran, kekhawatiran. Karena kalau terjadi ketakutan, kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran, maka imun tubuhnya akan berkurang atau turun. Maka kalau imun tubuhnya berkurang atau turun, tentu penyakit mudah menyerang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita berkata Allah yang tidak pernah berubah. Tapi kadang khususnya anak-anak muda, mereka mempunyai pikiran begini, kalau Allah itu tidak pernah berubah, berarti Allah itu tidak relevan dong di tengah-tengah dunia yang sekarang yang serba berubah. Kalau dulu hanya kuasanya Tuhan begini, sementara masalah sekarang sudah lebih hebat sekarang daripada yang dulu. Berarti kuasa Tuhan tidak relevan lagi dengan persoalan hidup yang sekarang. Sama firman Tuhan itu, apa yang dikatakan Tuhan itu dalam Alkitab itu nggak relevan lagi kata mereka. Kenapa? Dulu kan masalah waktu Alkitab itu ditulis sederhana, biasa-biasa aja. Coba bayangkan kalau masalah yang terjadi tidak seperti yang dulu, apakah firman Allah tetap memberikan jawaban? Mereka salah memahami pengertian daripada Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah berubah dengan kata yang sederhana berarti Allah kekal. Karena memang dia Alfa dan Omega, yang tidak bermula, yang tidak berakhir. Iya, dia maha tahu di dalam segala hal, dia maha kuasa. Iya, berarti Allah yang tidak pernah berubah menyatakan hakikat Allah, menyatakan eksistensi Allah. Iya, menyatakan keberadaan Allah, menyatakan sifat Allah. Iya, yang tidak pernah berubah. Kehendaknya dan perbuatannya tidak berubah. Karena Allah tidak pelan-pelin. Tapi apa yang sudah dikatakan, tidak seorang pun bisa menghalanginya. Karena dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Maka Allah melakukan ini dulu sampai hari ini dan besok juga hal yang sama akan terjadi. Coba kita bayangkan kalau Allah itu bisa berubah. Bisa berubah. Nggak bisa lah dipercayalah. Iya, berubah karena nggak ada konsistensi, nggak ada ketetapan. Dia berubah. Iya. Apalagi berubah tidak dalam sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka kita akan menuduh Allah itu Allah yang tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudaraku, dalam epistel dikatakan kita punya pengharapan yang pasti. Pengharapan itu pasti karena Allah berjanji dan dia tidak pernah berdusta. Gak pernah berdusta. Apa yang dikatakan itu benar. Dari dulu itu berlaku, sekarang juga berlaku. Kita tidak bisa mengatakan, iya kan dulu Allah berkata demikian. Apakah masih tetap demikian? Kalau Allah tidak pernah berdusta dari dulu sampai hari ini, tidak pernah berdusta. Karena dia tidak pernah berubah. Sehingga pengharapan kita akan janji Allah, termasuk dalam hidup ini dan hidup yang akan datang, itu perkara yang pasti. Jadi kalau kita percaya kepada Allah yang melindungi kita dalam situasi corona yang kita hadapi,
tentu itu juga di dalam situasi yang mungkin terjadi, kalaupun itu perubahan. Mungkin setelah corona ada lagi yang lain, tapi Allah yang kita percayai tidak pernah berubah. Itulah sebabnya dalam ayat 11-12 Ibrani 6 epistel kita dikatakan, aku mau saudara supaya pengharapan yang pasti itu menjadi pasti bagimu. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kalau kamu percaya Allah yang menjadi pelindung kota, benteng pertahanan, yakinilah. Karena itu sesuatu yang pasti bagi orang yang meyakininya dengan pasti. Tapi kalau dia ragu-ragu, tentu dia tidak akan mengalami apa-apa. Janji hidup yang kekal adalah janji yang pasti. Karena Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Sama dengan Yesus di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus hari ini, besok dan selamanya tidak pernah berubah. Karena memang Yesus sebagai Allah yang menyatakan dirinya juga tidak berubah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka kita boleh katakan, pengenalanku akan Allah dalam situasi hidupku tertentu itu akan mengakibatkan pengenalanku benar dalam konteks situasi hidupku. Dan kalau benar pengenalanku, pengakuanku, maka keyakinanku benar. Kalau keyakinanku benar dalam konteks hidupku, maka aku akan mengalami pertolongan Tuhan dengan benar. Sebagai kesimpulan dan penutup, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjawab dengan benar pertanyaan, siapakah Allah bagiku di dalam situasi hidup yang kualami saat ini, besok, dan kemudian waktu yang akan mendatang. Siapakah Allah dalam hidupku di dalam konteks yang nyata? Kalau pengakuan kita benar, maka kita mempunyai keyakinan benar. Benar, aku yakin bahwa Allah yang tidak berubah dulu adalah Allah yang pelindung, penolong, yang berjanji dan tidak pernah berdusta. Apa yang dikehendaki akan terlaksana. Maka ada satu keteguhan, kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini. Penderitaan, kesusahan adalah bagian hidup manusia. Iya, tapi Allah berjanji dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Pencobaan itu bentuknya bermacam-macam. Termasuk penderitaan, kesusahan itu merupakan bagian hidup manusia yang sudah hidup di kolong langit ini, dan notabene-nya manusia yang berdosa. Lalu dilanjutkan dalam ayat ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tentu ini berlaku bagi orang yang percaya. Karena apa dikatakan? Iya, Tuhan adalah adil, adalah setia, tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatanmu. Dan yang paling menggairahkan lagi Bapak Ibu, di dalam ayat selanjutnya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini, Allah adalah setia yang akan memberikan jalan keluar bagimu sehingga kamu cakap, mampu menghadapinya. Inilah pengalaman nyata bagi Ayub di tengah penderitaan hidupnya. Dan inilah juga menjadi kenyataan pengalaman hidup bagi setiap orang yang mengenal Allah benar, mengakui Allah benar, meyakini Allah benar, sehingga dia mengalami pengalaman yang benar tentang kebenaran akan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami siapakah Engkau di dalam segala situasi hidup kami.
Seringkali Tuhan, jikalau kami menghadapi masalah kehidupan yang kami tidak bisa atasi, kami cenderung mencari jalan yang lain, bahkan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Sama seperti Ayub di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, dia tetap mengakui bahwa Allah tidak pernah berubah. Di tengah-tengah perubahan hidup yang dialami, dia tetap punya keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak ada hal yang bisa menghambat, dan Allah yang berdaulat melakukan apa yang Tuhan rencanakan dan kehendaki dalam hidupnya, dan juga Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami untuk tidak melihat atau tidak fokus kepada masalah yang kami hadapi, tapi kami fokus kepada Allah yang kami kenal, yang kami yakini di tengah-tengah persoalan hidup yang kami alami. Berkati firman-Mu, berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati tiap keluarga, dan biarlah kami sungguh terarah kepada Allah yang berjanji kepada kami di tengah-tengah masalah hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah dibagikan bagi kita, yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, dan yakinlah Tuhan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Mari kita responi firman Tuhan, kita bernyanyi. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus. Jemaat kami undang untuk berdiri. Cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Mari kita jadikan lagu ini sebagai komitmen kita. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah jemaat dengan sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali, mengambil waktu teduh sejenak, mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kita laksanakan dengan baik. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan pujian kita yang terakhir, Setia Setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati. Kita nyanyikan kembali lagu ini. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sampai bertemu kembali di ibadah live streaming GKPS Padang Bulan, Minggu 17 Oktober 2021. Shalom.